nggak sih kalian pulang ke rumah tapi nggak ngerasa aman dan nyaman? Padahal komunikasi yang jujur, hangat, dan terbuka adalah fondasi dari komunikasi yang sehat. Dalam keluarga ada 4 pola komunikasi menurut Fitzpatrick, yaitu pola yang pertama yaitu pola konsensual. Dalam pola ini semua anggota boleh berdiskusi, tapi keputusannya tetap ada di tangan orang tua. Contohnya, anak boleh menjelaskan alasan untuk pulang malam, tetapi jam malamnya tetap diatur oleh orang tua. Yang kedua, pola pluralistis. Dalam pola ini, semua anggota keluarga suka berpendapat dan berdiskusi. Contohnya, saat mau liburan, semua anggota berdiskusi bersama untuk memutuskan hasil yang sama. Yang ketiga, ada pola protektif. Dalam pola ini diskusinya jarang dan biasanya keputusan diambil oleh orang tua. Dan biasanya orang tua mengambil keputusannya sendiri. Contohnya, saat anak ingin mengambil jurusan, tapi orang tua sudah menentukan duluan. Dan yang terakhir ada pola licensed. Dalam pola ini komunikasinya sangat minim. Semua anggota tidak terlibat satu sama lain. Contohnya, saat makan malam di satu meja, setiap orang sibuk dengan handphone dan pikirannya masing-masing tanpa ada percakapan. Komunikasi dalam keluarga ini punya fungsinya masing-masing. Untuk anak prasekolah, pada usia ini anak belajar merasa aman, mengenali emosi, dan meniru perilaku orang sekitarnya. Jadi komunikasi orang tua menjadi dasar terbentuknya karakter, kemampuan bahasa, serta kemampuan berinteraksi mereka. Contohnya, orang tua yang meluangkan waktu bercerita sebelum mereka tidur, itu bikin anak merasa aman dan nyaman berada di dekat orang tuanya. Terus contoh selanjutnya, saat anak bertanya hal-hal sederhana, itu orang tua mampu menjelaskan sehingga kosakata anak itu bisa bertambah. Terus contoh selanjutnya juga ketika orang tua meminta maaf atau meminta tolong, itu anak bisa jadiin orang tua sebagai role model gimana cara mereka buat minta tolong, minta maaf, dan sebagainya. Yang kedua, seusia anak sekolah dasar. Nah, di tahap ini anak mulai belajar disiplin, memahami aturan, dan bertanggung jawab. Jadi biasanya komunikasi orang tua ini bentuknya udah persuasif, mengarahkan dengan cara yang positif. Contohnya, saat orang tua menetapkan aturan belajar dan memberikan reward kecil ketika anak konsisten, sehingga anak termotivasi tanpa merasa terpaksa. Terus contoh selanjutnya, kedekatan emosional membantu anak juga mau bercerita tentang masalah-masalah mereka yang biasanya jarang mau diceritakan ke orang tua. Terus yang ketiga, di usia remaja. Nah, pada saat remaja ini mereka cenderung ingin diakui, dipercaya, dan diperlakukan hampir kayak orang dewasa, di mana komunikasi terbuka dan tidak menghakimi membuat mereka bisa lebih terbuka sama orang tua. Contohnya, remaja berani mengikuti kegiatan sosial di sekolahnya karena merasa didukung dan didengarkan oleh orang tuanya. Terus juga kayak yang kita tahu, remaja ini rentan sama hal-hal yang baru ingin mereka coba. Jadi peran orang tua di sini adalah gimana mereka bisa melakukan pendekatan tanpa membuat remaja merasa terhakimi. Aku punya 5 tips untuk membangun komunikasi dalam keluarga. Yang pertama adalah bangun rasa aman, yang dimana buat suasana tanpa kritik agar anak merasa nyaman untuk berbicara kepada orang tua. Yang kedua, yaitu ada terapkan komunikasi yang terbuka, yang dimana gunakan pertanyaan terbuka, beri ruang untuk bercerita, dan juga hindari memotong pembicaraan. Dan yang ketiga, itu adalah latih mendengarkan aktif, yang dimana fokus penuh, berikan respon, dan ulangi poin penting agar anak merasa dipahami. Dan yang keempat, validasi perasaan dengan nada lembut. Yang pertama, akui emosi anak dan gunakan suara yang tenang untuk menjaga kenyamanan. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, ciptakan solusi bersama, ajak anak berdiskusi, yaitu pertimbangkan pendapatnya dan juga cari jalan keluar secara tenang dan juga serta simpati. Jika komunikasi yang buruk dapat memicu munculnya konflik, agresivitas yang membuat remaja menarik diri. Resiko cemas, depresi, dan penggunaan internet yang berlebihan juga makin besar, sehingga ikatan emosional yang melemah membuat remaja mencari pelarian di luar